Lalu berikutnya kita membahas tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Tahukah teman-teman bahwa bahasa Indonesia itu lahir atau bisa dikatakan rahimnya itu berasal dari bahasa Melayu, gitu ya. Kenapa bahasa Melayu? Ya, karena bahasa Melayu kala itu zaman dahulu sudah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa persatuan, bahasa perantara yang digunakan oleh pedagang-pedagang di jalur perdagangan kala itu ya. Eh, jadi bahasa Melayu sudah digunakan ya sebagai bahasa yang memang familiar ya di kalangan pedagang. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa kebudayaan, ya, bahasa yang dipakai dalam peristiwa-peristiwa surat menyurat, gitu ya, surat-surat resmi kerajaan itu sudah menggunakan bahasa Melayu, sekalipun dulu namanya bukan bahasa Indonesia, masih disebutnya dengan bahasa Melayu. Nah, secara resmi kemudian bahasa Indonesia itu diresmikan pada peristiwa Sumpah Pemuda ya, pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini sejarah resmi lahirnya bahasa Indonesia. Jadi berasal dari bahasa Melayu. Nah, membahas mengenai bahasa Melayu, dalam berbagai literatur disebutkan bahwa bahasa Melayu itu sebenarnya terdiri dari 3 macam tipe ya. Ada yang dikenal dengan bahasa Melayu pasar, ada yang dikenal dengan bahasa Melayu dialek, dan ada yang dikenal dengan bahasa Melayu Riau. Dari 3 tipe ini yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia atau cikal bakal bahasa Indonesia itu ada di bahasa Melayu Riau ya. Sedangkan Melayu pasar dan Melayu dialek tidak dipilih ini karena eh, mereka ini dibilang tidak standar bahasanya ya. Mungkin bisa dibilang kalau sekarang bahasa slang lah ya. Untuk yang di Indonesia sekarang dikenal dengan bahasa slang. Mengapa kemudian bahasa Melayu Riau yang dipilih gitu ya? Pertama karena bahasa Melayu Riau ini sudah memiliki perpustakaan, ya, sudah ada dokumen-dokumen yang ditulis dalam bahasa Melayu Riau. Kedua, bahasa Melayu ini sudah punya sastranya, sudah sudah ada bentuk sastranya melalui bentuk-bentuk eh, gurindam misalnya atau melalui bentuk-bentuk puisi-puisi lama kala itu. Kemudian bahasa Melayu Riau itu digunakan juga sebagai bahasa yang umum dalam pergaulan istana-istana Melayu ya. Misalnya dalam surat menyurat ya atau di dalam proses pendidikan di golongan kerajaan Melayu. Lalu yang keempat, bahasa Melayu ini tidak mendapatkan pengaruh dari bahasa lain atau bisa dikatakan masih murni ya, sedangkan bahasa dialek yang lain misal dialek Melayu atau Melayu pasar ini sudah mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa lain. Nah, inilah kenapa bahasa Melayu Riau yang dipilih gitu ya. Nah, kemudian ada juga faktor yang mendorong bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia gitu ya. Pertama, bahasa Melayu sudah jadi lingua franca kala itu atau tadi saya sebutkan sebagai bahasa persatuan, bahasa perantara di antara banyak masyarakat yang berbeda-beda bahasa. Jadi dipilihlah satu bahasa yang memudahkan komunikasi gitu. Kedua, bahasa Melayu memiliki penyebaran yang cukup luas ya dan melewati batas-batas penyebaran bahasa lain. Mungkin kalau bahasa Jawa itu hanya terfokus di Pulau Jawa, bahasa Sunda di Pulau Jawa juga, tapi bahasa Melayu itu sudah lintas batas ya, sudah masuk ke daerah Nusa Tenggara atau di pesisir Jawa gitu ya. Jadi mereka sudah sangat familiar menggunakan bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu masih memiliki kekerabatan dengan bahasa lain di Nusantara. Jadi kalau dilihat dari segi kekerabatannya, dia uh, lumayan dekat kekerabatannya dengan bahasa-bahasa lain. Lalu bahasa Melayu mudah dipelajari ya karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Kita kalau bandingkan dengan bahasa Jawa itu kita kenal adanya 3 bentuk tingkatan, yaitu ada eh, ngoko, madio, dan kromo. Nah ini mungkin yang membuat bahasa Jawa susah untuk dijadikan bahasa persatuan ya karena mengenal 3 tingkatan tadi gitu.
sedangkan dalam bahasa Melayu itu tidak ada. Kemudian yang kelima ada faktor psikologis, penutur bahasa Sunda dan bahasa Jawa yang rela ketika bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Jadi memang di sini ada semacam kebesaran hati penutur bahasa Jawa dan penutur bahasa Sunda untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Padahal kalau dilihat dari segi jumlah, menang-menangan jumlah, penutur bahasa Jawa kala itu jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu. Tapi dilihat dari kefamiliaran atau memasyarakatnya bahasa Melayu lebih di lebih memasyarakat dibandingkan bahasa Jawa. Kemudian pertanyaan yang juga perlu kita jawab, mengapa bahasa Indonesia sekarang itu berbeda dengan bahasa Melayu di Malaysia gitu ya. Padahal misalnya akar akar bahasanya sama dari bahasa Melayu. Nah, ini tidak lepas dari proses bahasa Indonesia sendiri, bahwa bahasa Indonesia itu memang akarnya dari bahasa Melayu, tapi pada proses ke belakang dia banyak menyerap dari bahasa-bahasa lain ya. Pertama dari bahasa-bahasa daerah, entah itu Jawa, Sunda atau Bali, itu banyak istilah-istilahnya yang diserap dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga banyak menyerap bahasa-bahasa asing, misalnya seperti bahasa Arab atau bahasa Inggris, bahasa Belanda sebagai bahasa yang dulu sempat eksis di Indonesia, itu juga banyak diserap. Bahasa Portugis itu banyak diserap oleh bahasa Indonesia. Makanya kemudian bahasa Indonesia sekarang mungkin berbeda sekali dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia begitu ya, sekalipun katanya akarnya sama. Nah, berikutnya kita membahas tentang kedudukan ya, kedudukan bahasa Indonesia. Nah, di dalam undang-undang ya disebutkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua. Pertama, dia sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara ya. Sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional artinya eh, di lingkup Indonesia sendiri, di lingkup masyarakat Indonesia, bahasa yang resmi dijadikan sebagai bahasa pergaulan antar masyarakat itu ya bahasa Indonesia, bukan bahasa lain gitu, bukan bahasa Inggris atau bukan bahasa Arab gitu. Sedangkan dalam konteks bahasa negara itu artinya segala sistem aktivitas kenegaraan, surat menyurat, ya kad perkantoran dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa yang lain gitu ya. Jadi ini perbedaan kedudukannya di antara bahasa Indonesia dan bahasa negara. Lalu sebagai bahasa nasional itu bahasa Indonesia juga punya fungsi. Pertama, dia sebagai lambang kebanggaan nasional. Iya, kita sebagai orang Indonesia harus bangga akan eh, penggunaan bahasa Indonesia itu, karena ini sebagai bahasa nasional gitu ya, bahasa persatuan juga. Kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas ya. Bagaimana Anda tahu Anda orang Indonesia? Ya Anda harus tahu dan Anda harus bisa berbahasa Indonesia. Itu adalah identitas dari keindonesiaan Anda gitu ya. Kemudian alat pemersatu ya. Perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Kemanapun Anda pergi selama masih di Indonesia dan Anda bisa berbahasa Indonesia, maka yakinlah Anda akan dilayani dengan baik oleh saudara-saudara kita dari daerah lain gitu, karena memang ini bahasa persatuan, bahasa yang menjadikan batas-batas wilayah itu kabur ya, hilang karena adanya bahasa ini. Kemudian sarana perhubungan antar budaya dan antar daerah ya, ini juga sama dengan yang ketiga tadi, bahwa komunikasi antar daerah itu ya bisa dilakukan dengan salah satunya dengan bahasa Indonesia gitu. Yang berikutnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya, ini artinya bahasa resmi kenegaraan, kemudian bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta pemerintahannya. Seperti yang tadi saya singgung di depan, bahwa fungsi sebagai bahasa negara itu artinya aktivitas kenegaraan dilakukan dengan bahasa Indonesia gitu. Baik, ini berkaitan dengan fungsi ya. Lalu di akhir saya ingin memberikan beberapa fakta terkait bahasa Indonesia ya.
Jadi bahasa Indonesia ini ternyata sangat menarik belakangan ini karena dia sebagai bahasa yang cukup familiar, cukup populer di kalangan Asia Tenggara atau Asia bahkan dunia. Ya, ini saya katakan di sini disebutkan bahwa ada sekitar 45 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Australia, ya, Rusia, Korea, Cina, ya, Kanada, Amerika, Brazil, Singapura, Jepang, Vietnam, eh, Belanda dan juga Filipina. Ini beberapa negara-negara yang kita kenal mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian di Vietnam bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa kedua, ya, khususnya di kota Ho Chi Minh, ya, Ho Chi Minh. Ini salah satu kota, termasuk mungkin kalau di Indonesia seperti Jogjanya Vietnam gitulah ya. Ini kota yang lumayan ramai wisatanya. Kemudian bahasa Indonesia memiliki penutur yang cukup banyak, ya. Dia menempati urutan ke-8 dengan total 260 juta penutur di dunia. Ini cukup banyak ini. Kemudian di Kamboja, ya, seorang calon perwira itu wajib berbahasa Indonesia, wajib bisa berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka, Kamboja itu, buku panduan militernya itu berasal dari Indonesia dan penulisnya itu ya perwira-perwira Indonesia, dan karena perwira Indonesia maka dia menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka wajib bisa bahasa Indonesia. Kemudian yang suka bola, ya, kita tahu banyak klub-klub di dunia yang websitenya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menarik sekali untuk memperdalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu jadikan sebagai market, ya, untuk menarik minat, ya, karena mungkin populasi Indonesia juga banyak, tapi terlepas dari itu bahwa bahasa kita sudah menjadi daya tarik buat mereka semuanya. Lalu terakhir, eh, banyak konten kreator YouTube yang sekarang melakukan atau belajar bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang digunakan di dalam channel YouTube-nya gitu. Yaitu karena lagi-lagi menurut mereka bahasa ini cukup banyak penuturnya, jadi berpeluang juga meningkatkan jumlah uh, penonton di YouTube-nya. Nah, baik teman-teman sekalian, seperti itu pembahasan kita di pertemuan kali ini mengenai bahasa, kedudukannya, fungsinya, dan juga fakta-fakta menarik di dalam bahasa Indonesia. Nah, mengenai diskusi akan kita lakukan di grup WhatsApp. Jadi teman-teman setelah menonton video ini, mari kita akan diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.